BRICS perlahan tapi pasti mulai mengganggu dominasi Amerika dan Barat. BRICS merupakan organisasi yang berdiri pada tanggal 16 Juni tahun 2009. Dengan visi misi yang sama, anggota BRICS siap bekerja sama mencapai kemakmuran ekonomi bersama. Apa sebenarnya BRICS itu? Bagi yang kepo, simak terus video pembahasan kali ini. Mari kita mulai pembahasan dari asal-usul BRICS itu sendiri. Awal mula terbentuk BRICS masihlah BRIC tanpa S. BRIC adalah singkatan dari Brazil, Rusia, India, dan China. Akronim BRIC ini pertama kali dicetuskan oleh Goldman Sachs pada tahun 2001. Menurut Goldman Sachs, gabungan dari keempat negara tersebut akan mengalahkan negara-negara terkaya saat ini. Para pemimpin empat negara awal itu bertemu pertama kali di Saint Petersburg, Rusia, ketika konferensi tingkat tinggi KTT G8 digelar pada Juli tahun 2006. Pada 2010 Afrika Selatan secara resmi bergabung, sehingga nama organisasi tersebut berubah menjadi BRICS atau BRICS. Dengan potensi ekonomi yang besar, BRICS telah menjadi kekuatan global yang memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian dunia dan sistem perdagangan multilateral. Dikutip dari LinkedIn BRICS International Forum, pada tahun 2014, 5 negara BRICS mewakili hampir 3 miliar orang atau sekitar 40% populasi dunia. Selain itu, produk domestik bruto gabungan 5 negara tersebut disebut mencapai lebih dari 16 triliun US dollar. Nilai tersebut merupakan 20% PDB dunia. Kemudian, berdasarkan data World Bank pada tahun 2019, BRICS mewakili 41% populasi dunia yang memiliki 24% PDB dan lebih dari 16% saham perdagangan dunia. Selanjutnya kita akan bahas apa sebenarnya tujuan dibentuknya organisasi BRICS ini. Secara umum tujuan utamanya adalah untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta kerjasama politik yang saling menguntungkan antara negara-negara anggota. Kemunculan BRICS sendiri dipicu oleh berbagai macam alasan. Pertama adalah adanya krisis ekonomi pada abad ke-21. BRICS diciptakan sebagai strategi untuk keluar dari masa keterpurukan akibat krisis ekonomi yang melanda. Selain itu, BRICS juga merupakan asosiasi ekonomi yang nantinya akan menandingi IMF maupun World Bank dalam perekonomian global yang dimana sudah didominasi oleh pihak Amerika Serikat dan juga Eropa sejak lama. Dalam upaya tersebut, BRICS membuat New Development Bank. Bank ini adalah bank pembangunan multilateral yang rencananya dioperasikan oleh negara-negara BRICS. Bank ini didirikan untuk mendorong kerjasama keuangan dan pembangunan di antara kelima negara ini. Selain itu juga akan membantu para negara berkembang. Bank ini berkantor pusat di Shanghai, Tiongkok dan CEO pertamanya berkebangsaan India. Salah satu tujuan bank ini adalah mendanai proyek-proyek infrastruktur dan menciptakan kesepakatan cadangan mata uang senilai 100 miliar US dollar yang akan membantu negara anggota menghadapi gejolak finansial di masa depan. Bank ini juga akan memberi bantuan ke negara-negara lain yang mengalami volatilitas ekonomi setelah Amerika Serikat menghentikan kebijakan moneter ekspansionernya. Selain itu, BRICS bersiap meluncurkan mata uang baru untuk menjadi pengganti mata uang dolar dalam transaksi perdagangan. Selain itu, mata uang ini juga bertujuan untuk menjaga stabilitas devisa masing-masing negara anggota. Mata uang ini berbeda dengan dolar saat ini yang merupakan fiat money. Nilai dolar hanya didasarkan atas dasar saling percaya, sehingga nilainya sangat fluktuatif. Mata uang BRICS sendiri akan diciptakan dengan berbasis emas maupun logam tanah jarang lainnya atau rare earth element. Dengan begitu, maka mata uang ini akan lebih stabil dan bisa dipercaya nilainya. Sejak dibentuk sampai tahun 2022, BRICS sudah melakukan pertemuan melalui KTT sebanyak 14 kali. Selanjutnya kita akan membahas secara singkat hasil dari setiap KTT BRICS. Konferensi tingkat tinggi BRIC yang pertama diawali oleh pertemuan tingkat menteri negara anggota yang kemudian menyepakati adanya agenda tahunan yaitu konferensi tingkat tinggi, KTT, yang dihadiri oleh seluruh pemimpin negara anggota.
Rusia menjadi tuan rumah pertemuan pertama BRIC yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni tahun 2009 di Yekaterinburg, Rusia. Membahas penggantian mata uang dolar US sebagai alat transaksi perdagangan global. Kesepakatan lain dari adanya KTT yang pertama ini adalah strategi untuk mempererat hubungan kerjasamanya dalam kelompok G20 supaya BRIC mendapat pengakuan secara internasional sebagai asosiasi ekonomi baru. KTT kedua dilaksanakan pada tanggal 15 April tahun 2010 di Brasilia, Brasil. Dalam pertemuan ini, negara anggota menandatangani beberapa dokumen mengenai penanggulangan krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2008, serta memperkuat pengaruh mereka dalam lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank dengan menggunakan strategi untuk menciptakan tatanan keuangan yang baru. Pada KTT ketiga dilaksanakan di Pulau Hainan, tepatnya di Sanya, China pada tanggal 14 April tahun 2011. BRIC melakukan perluasan wilayah untuk mengembangkan pengaruhnya. China mengundang Afrika Selatan untuk menghadiri agenda tahunan asosiasi ekonomi tersebut. Dalam pertemuan ini, BRIC secara resmi mengesahkan bergabungnya Afrika Selatan untuk menjadi negara anggota dari asosiasi ekonomi ini. Tujuan KTT ketiga lainnya adalah membuat kerjasama antar negara anggota untuk menciptakan jalur kredit bersama menggunakan mata uang nasional dan juga mempromosikan perdagangan dan investasi yang transaksinya menggunakan mata uang nasional. KTT keempat diadakan di New Delhi, India pada tanggal 29 Maret tahun 2012. Dalam pertemuan ini dikeluarkan deklarasi Delhi atau Delhi Action Plan yang dimana menunjukkan posisi BRICS dalam berbagai isu global dan kerjasama yang dilakukan antar negara anggota. KTT kelima diadakan pada tanggal 27 Maret tahun 2013 di Durban, Afrika Selatan. Hasil dari pertemuan yang dilakukan di Durban ini adalah rancangan negara anggota dalam membentuk New Development Bank. KTT ke-6 dilakukan pada tanggal 15 Juli tahun 2014 di Fortaleza, Brasil. Tujuan KTT kali ini adalah membentuk lembaga-lembaga di bawah naungan BRICS, yaitu New Development Bank, dan juga membuat Contingent Reserve Arrangement. Tujuan dibentuknya adalah untuk melengkapi sistem keuangan moneter yang sudah ada, dan sebagai pengaturan yang dapat mencegah adanya tekanan pada neraca pembayaran. KTT ke-7 dilakukan pada tanggal 9 Juli tahun 2015 di Ufa, Rusia. Pembahasan dalam KTT ini masih sama dengan yang dilakukan sebelumnya, yaitu mengenai perluasan wilayah kerjasama untuk meningkatkan peran dalam perekonomian global. Dalam pertemuan Ufa ini, BRICS mengesahkan adanya New Development Bank dan Contingent Reserve Arrangement yang sudah dibentuk pada pertemuan sebelumnya di Brasil. KTT kali ini juga memfokuskan perhatiannya dalam bidang keamanan dan terorisme yang terjadi di Suriah. Rusia yang mendapat dukungan dari BRICS berupaya untuk memberikan langkah-langkah untuk penyelesaian konflik secara politik dan diplomatik. KTT ke-8 dilakukan pada tanggal 16 Oktober tahun 2016 di kota Goa, India. Pada KTT ini diadakan pula pertemuan antara para pemimpin negara anggota BRICS dan juga pemimpin negara anggota BIMSTEC. BIMSTEC adalah singkatan dari Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Cooperation, yang terdiri dari negara Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, dan Thailand. Tujuannya adalah untuk memperluas jangkauan kerjasama dengan negara berkembang agar dapat mencapai perdamaian, kesejahteraan, negara yang demokratis, dan pembangunan negara. KTT ke-9 diadakan di Xiamen, China pada tanggal 4 September tahun 2017. Pada KTT ini, China sebagai pemimpin dalam deklarasi ini mendorong New Development Bank untuk terus meningkatkan perannya dalam perekonomian. Dengan cara mempererat hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti World Bank dan Asian Infrastructure Investment Bank. BRICS juga menekankan tentang pertukaran para ahli maupun akademisi untuk menjalin hubungan erat dengan masyarakat negara anggota. KTT ke-10 diadakan di Johannesburg, Afrika Selatan pada tanggal 25 Juli tahun 2018. Agenda pembahasan KTT kali ini meliputi kerjasama strategis BRICS, peluang dan tantangan dalam menghadapi revolusi industri keempat. KTT ke-11 diadakan kembali di Brasilia, ibu kota Brasil pada tanggal 13 November tahun 2019. Agendanya meliputi situasi internasional dan regional, kerjasama BRICS, dan tata kelola ekonomi global. Tujuan lainnya yaitu penguatan kerjasama IPTEC, peningkatan kerjasama ekonomi digital, penguatan kerjasama pemberantasan kejahatan transnasional, khususnya melawan kejahatan terorganisir, pencucian uang, perdagangan narkoba, dan lain sebagainya.
KTT ke-12 diadakan di Saint Petersburg, Rusia pada tanggal 17 November tahun 2020. KTT kali ini dilakukan secara daring dengan Rusia sebagai host akibat adanya pandemi COVID-19. Agendanya meliputi kerjasama BRICS dalam memerangi COVID-19, situasi internasional dan regional, serta tata kelola ekonomi global. KTT ke-13 diadakan di New Delhi, India pada tanggal 9 September tahun 2021. KTT kali ini masih membahas seputar pandemi COVID-19. Selain itu, KTT kali ini juga membahas tentang mempromosikan kerjasama pragmatis dan menangani isu-isu hotspot global dan regional. KTT ke-14 diadakan di Beijing, China pada tanggal 14 Juni tahun 2022. KTT kali ini mempromosikan semangat keterbukaan, inklusivitas, dan kerjasama win-win BRICS, memperkuat kerjasama praktis di semua bidang, dan memulai langkah baru perjalanan kerjasama BRICS. Pada KTT kali ini juga membahas penciptaan mata uang bersama yang menantang dolar Amerika. Mata uang BRICS akan didukung oleh logam mulia seperti emas, perak maupun logam tanah jarang lainnya. Dari semua KTT yang telah berjalan, KTT ke-5 dan ke-14 yang paling menjadi perhatian dunia. KTT ke-5 menjadi salah satu KTT yang berpengaruh besar pada dunia karena KTT ini menghasilkan New Development Bank. Banyaknya negara berkembang yang mulai merasa dirugikan oleh kebijakan IMF mulai melirik NDB ini. Namun meski demikian, saat ini NDB masih belum bisa dikatakan menggantikan IMF karena NDB yang masih terbilang baru tentu memiliki beberapa tantangannya sendiri. Pertama, selain sistem finansial yang masih belum mumpuni dibanding World Bank dan IMF, NDB dikhawatirkan tidak dapat memenuhi salah satu nilai institusinya sendiri, yakni transparansi. Transparansinya diragukan karena anggotanya menduduki skor antara 71 dan 136 dalam Corruption Perception Index 2017. Kedua, adanya permasalahan masing-masing negara anggota yang dapat berpengaruh pada jalannya NDB. Permasalahan tersebut antara lain konflik teritori Tiongkok dan India. Rusia yang menghadapi sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh Uni Eropa dan US. Afrika Selatan dengan penurunan ekonomi yang disebabkan demo buruh, dan Brazil yang menghadapi penurunan ekonomi karena ketidakpuasan masyarakat pada pemerintahan presidennya. Sehingga jika BRICS ingin mencoba menyaingi World Bank dan IMF, maka mereka perlu mengatasi dua masalah utama tersebut terlebih dahulu. IMF dan NDB memiliki perbedaan mendasar di mana voting power IMF 57% dimiliki oleh negara maju seperti Amerika, Jerman, Inggris, Prancis, Jepang, dan Kanada. Sedangkan sisanya 43% dimiliki oleh negara berkembang. IMF selalu memberikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah negara bisa mendapatkan pendanaan. Penelitian menemukan beberapa persyaratan menguntungkan negara maju pemangku kepentingan. Sedangkan NDB adalah bentuk kekecewaan BRICS pada IMF berkaitan dengan kebijakan IMF ini. NDB dibentuk oleh 5 negara BRICS mempunyai tujuan utama untuk memobilisasi sumber daya dalam infrastruktur dan proyek pembangunan berkelanjutan di negara-negara anggota BRICS dan juga negara ekonomi berkembang lainnya. NDB hadir dengan menawarkan bantuan-bantuan keuangan, beserta persyaratan yang tidak memberatkan peminjam, serta diatur atau dikelola oleh negara-negara yang masih sama-sama belajar dan tidak berusaha untuk saling menghegemoni. Jika tujuan NDB benar seperti itu, maka semua negara berkembang dapat tumbuh dengan lebih pesat dan punya kesempatan lebih besar untuk menjadi negara maju, tanpa harus dimanfaatkan negara penguasa seperti saat menjadi peminjam IMF. Kita beralih pada KTT ke-14. KTT ke-14 benar-benar membuat Amerika ketar-ketir. BRICS berencana menciptakan mata uang baru yang akan didasarkan pada logam mulia dan bukan fiat money seperti dolar. Jika uang ini berhasil beredar dan digunakan dalam transaksi perdagangan, maka sudah dipastikan dolar akan terjun bebas karena tidak diminati atau tidak digunakan lagi dalam transaksi perdagangan internasional. Kabar buruk bagi dolar Amerika, karena sebanyak 41 negara dari Asia dan Afrika siap dan dengan senang akan bertransaksi dengan mata uang BRICS ini. Walaupun belum benar terrealisasi, namun rencana ini sudah mendapat sambutan baik. Hal menarik terjadi pada tanggal 6 April tahun 2023 kemarin, di mana Macron, Presiden Prancis bertemu Xi Jinping, Presiden China. Walaupun di media dikatakan agenda mereka adalah membahas seputar konflik Rusia dan Ukraina, namun ada hal menarik lain yang dibahas.
yaitu Macron mengajak dunia untuk berhenti bergantung pada Amerika. Selain itu Macron juga mengatakan bahwa dia menunjukkan keminatannya akan konsep mata uang BRICS ini dan siap bertransaksi dengan mata uang tersebut di kemudian hari. Padahal kita tahu Prancis merupakan salah satu penyumbang dana terbesar di IMF, dan juga Prancis merupakan negara yang pro-Amerika, tapi sekarang mereka justru setuju untuk melakukan dedolarisasi. Ada peristiwa menarik yang bisa segera terjadi. KTT ke-15 BRICS rencananya akan dilakukan bulan Agustus tahun ini. Namun Afrika Selatan selaku tuan rumah melarang keras Presiden Rusia Vladimir Putin untuk hadir pada KTT tersebut. Alasannya karena Afrika Selatan merupakan anggota ICC atau Pengadilan Kejahatan Internasional, di mana saat ini Afrika Selatan mendapatkan perintah dari ICC untuk menangkap Putin karena dianggap telah melakukan kejahatan dengan menginvasi Ukraina. Namun Putin menyatakan bahwa dirinya bersikeras untuk tetap datang. Hal ini menarik, kenapa Putin memaksakan diri untuk datang bahkan sampai membahayakan dirinya sendiri. Kira-kira KTT ke-15 ini akan membahas apa ya? Mari kita tunggu bulan Agustus.